1, 2, 3, come on. Hai teman-teman, jadi di video pertama aku kali ini aku bakalan ngasih kalian tips-tips gimana caranya kita bisa berhemat, terutama untuk anak kos atau kita-kita yang lagi ngerantau nih. Nah tentunya karena kita posisinya itu jauh dari orang tua, kita itu harus bisa memanage keuangan kita sendiri. Gimana caranya uang yang orang tua kasih ke kita itu bisa kita kelola dengan baik dan benar, sehingga kita itu bisa memenuhi berbagai kebutuhan kita dengan uang yang ada tersebut. Nah, untuk tips yang pertama yaitu catat pemasukan dan pengeluaran kalian. Kenapa sih ini tuh penting banget? Ketika suatu saat kalian memiliki masalah dengan keuangan kalian, kalian tuh bisa cek histori pengeluaran dan pemasukan kalian. Dari situlah kalian bisa mengevaluasi dan mencari solusi mengenai masalah kalian itu. Misalkan, kenapa sih padahal aku sudah nabung, tapi kok uangnya segini-segini aja dan aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau. Nah, disitulah kalian bisa mencari tahu permasalahannya ada di mana. Jadi kalian akan menemukan beberapa item yang dapat kalian minimalisir pengeluarannya. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan uang nih, kalian catat uang yang masuk. Kemudian ketika kalian mengeluarkan uang kalian, misalkan untuk membeli sayur, nasi, gitu, kalian catat juga di pengeluarannya. Jadi kalian bisa tahu hari ini tuh aku habis uang berapa sih gitu. Nah, terus kalau kalian ngerasa keberatan dengan itu, nah ada solusinya. Kalian bisa download aplikasi untuk memanage keuangan, nanti aku kasih linknya di bawah. Kemudian kalau kalian masih ngerasa aduh ribet kak, kalian bisa kok, nggak harus nyatetnya itu ketika kalian mengeluarkan uang. Jadi selama seharian nih kalian udah beli ini beli itu, ketika malamnya sebelum kalian tidur kalian baru nih catet di HP kalian pengeluaran aku hari ini tuh ini. Itu akan lebih efektif gitu. Kalau kalian juga masih ngerasa keberatan dengan itu, kayak aduh capek pulang kuliah, pulang sekolah, maunya langsung tiduran aja, ada satu solusinya. Kalian harus menetapkan uang harian kalian. Nah, ini akan berhubungan dengan tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu tentukan target kalian. Kenapa sih emangnya perlu ya menentukan target? Bukannya yang penting kita udah berhemat dan menyisihkan uang untuk ditabung? Kalau menurut aku, target itu penting. Karena dengan target kita itu akan lebih termotivasi nih. Dengan target juga kita itu bisa menentukan uang harian kita, seperti yang aku bahas di tips pertama. Jadi uang harian itu uang yang kita keluarkan dan kita batasi untuk tiap harinya. Cukup tidak cukup, kita harus memakai uang ini dalam satu hari. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Jadi, ketika kalian mendapatkan uang untuk yang pertama kali, uang tersebut langsung kalian bagi-bagi. Misalkan kalian dikasih uang 1,5 juta, kita kurangi untuk bayar kos 500.000, sisa 1 juta. Dari sisa ini kita bagi-bagi lagi nih. Yang pertama untuk kebutuhan transport, makanan, dan pulsa. Kemudian jaga-jaga kalau misalkan kita sakit gitu. Keempat hal ini kita harus kita sisihkan terlebih dahulu. Misalkan dari uang 1 juta itu dalam 1 bulan kira-kira untuk makan aku habis 500.000. Nah, kok bisa sih uang makan 500.000 dalam 1 bulan? Kalau menurut aku bisa banget, bahkan lebih. Kalau kalian mau berhemat untuk makan, prinsip kalian itu bukan makan sampai kenyang, tapi makanlah agar tidak lapar. Dengan begitu kalian bisa lebih berhemat dalam hal makanan. Daripada kalian harus beli ke warung, beli ke resto, lebih baik kalau menurut aku kalian bisa belanja ke pasar tiap seminggu sekali, atau kalian belanja itu langsung untuk kebetulan 1 minggu. Nah, kemudian untuk uang transport, kemungkinan kalau kalian pakai motor itu akan jauh lebih murah daripada kalian pakai mobil. Dan kalau saran aku, kalian bisa pakai transportasi umum, karena transportasi umum itu jauh lebih murah daripada kalian harus mengeluarkan uang untuk beli bensin. Kira-kira untuk transport 1 bulan sekitar 50 ribuan lah ya. Untuk pulsa kira-kira 100
ribu lebih dari cukup sih menurutku, karena aku pakai perdana yang murah sih. Uang transport, makan, dan pulsa tersebut totalnya mungkin sekitar 600.000. Berarti kan masih ada 400.000 nih. Nah, 400.000 tuh kita bagi dua lagi. Kita bagi 50%, 50%. Untuk 50% pertama kita gunakan 25%-nya ini untuk dana darurat. Misalnya itu ketika kalian tiba-tiba harus membayar sesuatu atau sakit atau harus beli obat. Nah, kalian bisa pakai dana 25% di sini. Kemudian 25% selanjutnya bisa kalian pakai buat reward. Nanti akan aku bahas kenapa sih reward itu penting gitu. Dan yang 50% kalian bisa gunakan buat menabung. Dengan begitu kalian punya saving money yang tetap, yaitu sebesar 200.000 per bulannya. Tips yang ketiga yaitu bawa uang pas. Ketika kalian itu lagi keluar sama teman-teman kalian, usahain kalian tuh bawa uang yang pas. Dan sebelum kalian pergi, kalian harus memikirkan apa yang akan kalian beli dan apa yang akan kalian lakukan ketika kalian keluar. Kemungkinan apabila kalian itu bawa uang lebih, uang tersebut akan lenyap. Nah, ketika kalian belanja, biasanya godaan yang paling sering tuh, Kak, kalau beli 2 gratis 1 loh. Kalian jangan tergoda sama hal itu, karena kalian itu membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, jangan membeli sesuatu berdasarkan keinginan. Ketika ada hal seperti itu, kalian pikir lagi deh, aku perlu gak sih sampai beli 2? Aku perlu gak sih barang itu? Atau pertanyaan yang paling ampuh ketika aku ingin membeli sesuatu, yang biasanya aku lakuin ketika aku pingin banget beli sesuatu adalah, apa aku kalau tidak beli barang itu aku akan mendapat masalah? Ketika aku menanyakan hal itu, aku langsung sadar kalau I'm okay without that thing. Dan kalaupun aku pingin banget buat beli barang itu, aku akan menundanya. Semakin kita menunda untuk membeli sesuatu, kita tuh akan lebih selektif dalam membeli barang. Kalau misalkan kalian keluar untuk beli makan, usahakan kalian tuh beli makanan berat. Dengan begitu kalian akan cepat merasa kenyang dan ngerasa kalau aku udah kenyang, aku nggak perlu jajan. Kemudian kalau kalian mau belanja ke mall, biasanya paling susah banget sih nahan godaan ketika kita tuh ke mall dan kita tuh ngelihat barang-barang yang lucu-lucu banget atau barang-barang yang bagus atau lagi diskon dan kita tuh pengen banget beli. Nah, biasanya hal yang aku lakuin itu adalah aku saving dulu nih sebelum aku berangkat ke mall. Jadi uang harian aku yang berupa cash aku masukin ke e-wallet. Aku ngerasa kayak ribet banget deh, ntar kalau aku beli itu aku harus ke ATM dulu buat ambil uangnya. Nah, dari situ aku mikir-mikir lagi buat beli barang tersebut. Lalu tips yang keempat yaitu nitip. Iya, aku tahu sih emang bisa jadi ngerepotin, cuman misalkan kita mau pingin beli makanan di mall tapi kita nggak mau lihat godaan kanan kiri banyak banget diskon, kita bisa nitip kok ke teman-teman kita. Dengan gitu tujuan kita untuk membeli barang di suatu tempat itu tepat sasaran. Nah, kalau kalian ngerasa aku nggak enak kalau misalnya harus nitip ke teman, apalagi kalau teman kita nggak nawarin, nah kita bisa pakai Just Tip atau Jasa Titip atau GoFood. Dengan gitu kan akan lebih mudah. Belum lagi ada diskon kan di GoFood. Kemudian tips yang kelima atau yang terakhir yaitu reward. Kenapa sih perlu banget ya buat reward? Perlu banget kalau menurut aku. Jadi aku tuh suka banget keluar, terutama ke mall ketika aku nggak ada kerjaan atau aku ngerasa bosen. Aku bisa ke mall tanpa tujuan yang jelas. Aku suka jalan-jalan, aku suka barang-barang lucu, aku suka makan, dan aku suka belanja. That's me. Tapi dengan jalan-jalan ke mall tuh aku sudah happy. Atau kalau kalian suka keluar ke wisata alam seperti itu akan lebih sangat membantu lagi. Dan it's free, tapi kalian puas dan kalian ngerasa I'm happy. Dengan gitu kalian bakal ngerasa lebih semangat lagi gitu. Dan emang pergi ke tempat itu masa sih nggak beli-beli sama sekali. Nah, ketika the day of your reward, kalian bisa tentuin mana sih yang kalian pinginin banget.
dan tentunya harus sama atau lebih sedikit dari budget reward kalian. Dengan begitu, dalam 1 bulan tersebut kalian juga dapetin barang yang kalian inginkan dan kalian bisa saving money. Oke, that's all of my tips dan semoga bermanfaat buat kalian. Oh ya, buat kalian yang mungkin punya tips lain yang kira-kira lebih manjur, kalian bisa kok komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Buat next video apa ya? Kalian boleh kok request di bawah, komen aja ya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.